Sistem Necromancer, bab 926 sampai dengan 930. Bab 926 kedua putrimu. Saat mata mereka bertemu, Wu Heng melihat kepanikan, keraguan, dan tatapan balik setelah berpura-pura tenang di mata orang lain. Pasti Lilith, yang main game di depan pakai baju olahraga itu Xiao Xiao. Dalam wujud loli kecilnya, Lilith memiliki tinggi dan bentuk tubuh yang hampir sama dengan Xiao Xiao. Tetapi gaya berpakaian mereka sangat berbeda. Xiao Xiao mengenakan pakaian olahraga atau gaun putri kecil gadis kecil biasa dan menyukai warna-warna cerah. Gaya berpakaian Lilith lebih klasik, dengan rok mengembang dan topi bundar kecil. Ia menyukai pakaian berwarna gelap dengan sedikit sentuhan warna. Maukah kamu mendekat dan menyapa? Tanya Sanara pelan dari samping. Identitasnya agak memalukan. Lagi pula, terlalu dekat dengan Wu Heng masih akan menimbulkan beberapa topik. Wu Heng berkata, kalian jalan-jalan saja. Nanti aku telepon lagi. Baiklah. Sanara mengajak Mini dan yang lainnya berjalan langsung ke tangga. Kita mau kemana? Tanya Philippa dengan suara rendah. Sanela berkata, lantai 2 ada spa dan pijat. Ayo kita ke sana dulu. Lalu ke lantai 3 untuk menonton pertunjukan. Setelah hari mulai gelap, kita ke lantai 4 untuk makan pencuci mulut. Lalu pulang. Wah, hebat. Para pelayan berseru. Sangat puas dengan pengaturan itu. Mereka saling berpegangan tangan dan berjalan langsung ke lantai 2. Saat mereka menaiki tangga menuju lantai 2, suara itu semakin pelan. Sanela memimpin rombongan ke area spa dengan sikap yang familiar. Di lantai pertama, Wu Heng berjalan mendekat dan berdiri di samping Lilith. Kapan kamu sampai di sini? Mata Lilith masih terpaku pada layar pertempuran. Baru saja tiba. Kau tidak akan terlibat, kan? Suara keduanya berbicara juga menarik sedikit perhatian. Dia berbalik dan saat mengenali Wu Heng, tubuhnya gemetar dan dia berbisik, Paman. Akibat dari suatu momen kesengajaan, karakter dalam konsol game tersebut terbunuh oleh lawan yang ada di sebelahnya. Giliranku. Lilith mengambil tempatnya dan duduk di barisan depan. Xiao Xiao berdiri di samping dan memegang tangannya. Ayo bermain sebentar. Wu Heng berkata. Tidak apa-apa. Ya, Xiao Xiao mengangguk gembira. Keterampilan bermain Lilith jelas tidak sebaik Xiao Xiao. Tetapi setelah memainkan game pertarungan semacam ini dengan Xiao Xiao di rumah, dia jauh lebih baik daripada mereka yang memainkannya untuk pertama kali. Mereka dirotasi keluar secara berkelompok dan menjadi jenderal yang menang di sini. Apakah mereka anak-anakmu? Pada saat ini, seorang pria kekar berjubah brokat biru tua berjalan mendekat. Wu Heng mengangguk dan berkata, putriku. Pria itu mengangguk. Siapa namamu? Harry Bo, kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao Xiao tertawa diam-diam di samping. Pihak lain melanjutkan. Saya seorang instruktur di koridor Gang Feng. Saya telah melatih banyak petinju profesional tingkat tinggi. Saya melihat putri Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang kecepatan reaksi dan koherensi gerakan serta keterampilannya. Saya ingin tahu apakah Anda berencana untuk membiarkannya menjadi petinju. Wu Heng mengangkat alisnya. Koridor Gang Feng adalah sekolah seni bela diri untuk melatih petinju. Di dunia asalnya, tempat itu juga bisa disebut sekte, yang tidak jauh berbeda. Apakah Anda melihat sedikit bakat lewat permainan itu? Orang-orang lain di sekelilingnya pun menoleh dengan heran. Seakan-akan tidak menyangka kalau dia akan merekrut murid di tempat seperti itu. Permainan semacam ini dimainkan oleh semua anak di dunia modern. Tetapi mereka belum tentu memiliki pemahaman yang koheren. Lagi pula, Xiao Xiao adalah hantu. Jadi tidak ada cara baginya untuk mengubah pekerjaannya. Wu Heng memegang tangan Xiao Xiao dan berkata kepada pria itu, maaf, putriku punya pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Tanya pihak lainnya dengan rasa ingin tahu. Penyihir, kata Wu Heng sambil tersenyum. Mendengar ucapan sang penyihir, wajah lawan bicaranya tampak sedikit kecewa. Status seorang penyihir relatif tinggi di kalangan profesional. Tidak membutuhkan banyak kerja keras. Dan tidak membutuhkan latar belakang yang baik. Penyihir memang cocok untuk perempuan. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan putri Anda yang satu lagi? Saya merasa dia memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun agak lambat bereaksi. Dia tekun dan memiliki potensi untuk mencapai sesuatu.
Setelah mengatakan itu, Lilith menatapnya dengan sepasang mata dingin. Pria itu menatap Lilith dan menjelaskan sambil tersenyum. Jangan khawatir, gadis kecil. Aku hanya memujimu. Wu Heng segera berdiri di antara mereka berdua dan berkata, saya punya pekerjaan sekarang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku berpikir dalam hati. Tolong jangan katakan itu. Kalau aku kehilangan mulutku sebentar lagi, itu akan menimbulkan masalah. Baiklah. Kalau kau berubah pikiran, kau bisa datang menemuiku di koridor Gang Feng. Namaku, Rhea Lawrence, kata pria itu. Oke, Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Lilith juga meletakkan konsol gamenya dan berkata, sudahlah, jangan main-main lagi. Ayo main yang lain. Aku pergi dulu, kata Wu Heng kepada pria itu. Selamat tinggal. Pihak lainnya juga mengangguk. Xiao Xiao dan Lilith berpegangan tangan. Dan Xiao Xiao bertanya, apa yang akan kita mainkan sekarang? Pergi menangkap boneka. Aku yang memilih semua boneka itu. Manapun yang kau suka, akan kuberikan padamu. Xiao Xiao berjinjit dan melihat sekeliling. Ayo main memancing, paman. Mau ikut? Oke, Lilith mengangguk. Xiao Xiao menatap Wu Heng. Apakah paman akan pergi? Silakan. Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Mereka bertiga berjalan menuju mesin pancing. Ketika mereka melewati tangga, sekelompok orang yang baru saja selesai makan turun dari atas. Buat jalan ini padat, paman. Banyak sekali orang di sini. Sebuah suara kecil terdengar dari celah kerumunan. Wu Heng menerobos kerumunan dan menggendong Xiao Xiao. Dan dengan tangannya yang lain dia juga membawa Lilith ke sisi lain. Setelah mengangkat orang itu, Wu Heng dan Lilith tertegun sejenak. Terutama Lilith, yang membelalakan matanya dan menatapnya. Mau mati, Lilith melotot. Aku terbiasa memelukmu. Wu Heng tersenyum. Xiao Xiao sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, paman, ada ruang di sana. Cepatlah ke sana. Wu Heng mempercepat langkahnya, menerobos kerumunan, dan berjalan menuju kursi kosong. Lilith dipeluk, dan ia ingin mengatakan sesuatu dengan marah. Tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ragu-ragu dan dibawa ke mesin penangkap ikan. Sudut, apakah Wu Heng begitu berani sampai menggendong Lilith seperti itu? Nada bicara Benny dipenuhi rasa tidak percaya. Dua hantu juga datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sekilas saya melihat aksi dua pahlawan level 20. Glenda berkata, kamu belum kenal dia. Dia lebih berbakat dalam berurusan dengan wanita daripada mempelajari sihir. Benny melanjutkan. Kulihat Lilith tampak marah tapi tidak banyak melawan. Kurasa dia juga tidak bisa lolos begitu saja. Kedua jiwa itu melirik sosok-sosok yang jauh. Satu besar dan dua kecil. Bergabungnya Lilith juga merupakan hal yang baik untuk Pulau Harta Karun. Dengan dua pahlawan, situasinya akan lebih stabil. Wu Heng dapat fokus membangun sekte. Dan kita juga dapat melihat seperti apa tahap selanjutnya lebih awal. Benny berkata, benar sekali. Hari mulai gelap, ada lebih sedikit orang di kota hiburan. Bagaimanapun, lelang besok adalah transaksi sebenarnya. Wu Heng berjalan keluar bersama mereka berdua, berbicara dengan penuh semangat tentang bermain game, dan wajah Lilith menjadi sedikit merah. Kring-kring-kring gelombang, telepon berdering, dan suara Mini terdengar dari sana. Tuan, kami akan turun ke bawah. Apakah Anda ingin kembali bersama kami? Aku sudah di depan pintu. Turun saja, kata Wu Heng sambil memegang telepon. Oke, setelah menutup telepon, Wu Heng menatap kedua gadis kecil itu dan bertanya, Xiao Xiao, maukah kamu kembali bersamaku? Aku akan pergi ke tempat Suster Lilith, kata Xiao Xiao. Baiklah, besok adalah lelang konsorsium. Letili juga telah menyiapkan ruang pribadi untuk kepala Lilith. Kau bisa pergi dan melihatnya nanti kalau ada waktu, kata Wu Heng. Lilith mengangguk. Aku akan memeriksanya. Setelah mengatakan itu, dia dan Xiao Xiao berjalan menuju kereta dan menuju ke rumahnya. Wu Heng berdiri di pintu dan menunggu sebentar, dan beberapa wanita keluar. Mereka masih mengobrol tentang hidangan penutup di lantai atas. Setelah berkumpul, mereka memanggil kereta dan kembali ke rumah pemilik pulau. Hari berikutnya, gedung opera Jewel Flower, lampu kristal itu memancarkan cahaya terang.
menerangi seluruh aula. Setelah semua staf siap, pintu terbuka dan tamu yang menghadiri lelang mulai masuk satu demi satu. Rambut panjang keemasan para elf bersinar dalam cahaya. Suara kasar para kurcaci bergema. Dan para pedagang manusia tengah mendiskusikan barang-barang yang mungkin dilelang hari ini dan dana yang mereka bawa. Ada juga hiburan di kota tadi malam. Setelah lelang selesai, mungkin aku bisa tinggal di sana beberapa hari. Hal-hal baru di sini tidak tersedia hanya dengan memiliki uang. Ruang VIP di lantai 3. Setelah Wu Heng melihat kamar Lilith, dia kembali ke kamar pribadinya. Kelompok lambang ular menyediakan kamar pribadi terpisah untuk kedua pemimpin. Kamar pribadi Lilith ditempati oleh Xiao Xiao, pengurus rumah tangganya sendiri. Ada lebih banyak orang di pihak Wu Heng, termasuk Philippa, pembantu rumah. Sebagai manajer tempat, Sanara juga memiliki urusannya sendiri yang harus dilakukan dan tidak ada di sini. Beberapa orang mengobrol sebentar di ruang pribadi, dan kemudian orang-orang secara bertahap memenuhi ruangan di bawahnya. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 10. Jepret gelombang. Lampu di ruangan itu tiba-tiba redup. Hanya beberapa lampu downlight yang memberikan penerangan redup. Saat lampu meredup, layar besar muncul di tribun depan, menayangkan suasana di panggung secara langsung. Suasana yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Kali ini sangat berbeda dari masa lalu. Lalu, terdengar suara dering renyah yang sama seperti biasa. Dan Letili, mengenakan jubah perak, berjalan keluar sambil tersenyum di wajahnya. Rambutnya yang panjang dan keemasan diikat rapi di belakang kepalanya. Telinganya runcing. Kulitnya sangat putih hingga hampir transparan. Dan setiap gerakannya memancarkan keanggunan yang khas para elf. Dewasa, cantik dan percaya diri. Saya Letili, juru lelang untuk lelang ini. Ia membungkuk sedikit. Saya yakin semua orang di sini sudah bersemangat untuk memulai. Jadi, mari kita mulai sekarang juga. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangan sedikit. Dan seorang wanita muda keluar sambil memegang nampan. Ada selembar kertas di situ. Letili berkata, hak penambangan 5 tahun untuk koper main rank di GoFus dihargai 600 koin emas. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 koin emas. Kata-kata itu jatuh. Penawaran segera dimulai di bawah. 610 emas. 620 emas. Konsorsium biasanya dimulai dengan hak pertambangan suatu industri. Mungkin karena Treasure Island terus mengumpulkan pelat tembaga jadi harga hak penambangan tembaga telah meningkat sangat pesat. Akhirnya dijual seharga 980 emas. Jauh lebih mahal dari sebelumnya. Berikutnya adalah hak pertambangan untuk perikanan, padang rumput, biji besi, dan tambang emas. Setelah hak penambangan berbagai tambang dan peternakan dijual, juru lelang tidak digantikan. Dan staf terus berjalan ke panggung sambil membawa kotak kristal. Berikutnya adalah properti dan item langka. Item pertama adalah air mata cahaya bulan. Letili mendemonstrasikannya kepada penonton dan melanjutkan. Ini keajaiban alam. Ia menyerap cahaya bulan dan melepaskan esensinya. Ia dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Singkatnya, ia memiliki banyak kegunaan. Harga awalnya adalah 800 koin emas. Dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 50. Semuanya. Silakan mulai. 850 emas. Sebuah suara berat terdengar dari sisi kanan aula. Semua orang menoleh dan melihat seorang kurcaci sedang meletakkan plat nomor di tangannya. 900 koin emas. Kata seorang elf dengan ringan. Kalau kamu terus teriak-teriak kayak gini, berapa lama lagi? 1000 emas. Yang lain angkat bicara. Harga naik dengan cepat. Di ruang pribadi, Wu Heng melihat gambar di TV di ruang pribadi. Mini bertanya, Tuan, apakah Anda tertarik dengan ini? Kedengarannya berguna. Kata Wu Heng langsung. Mau naikin harga. Harganya naiknya terlalu cepat. Kata Philippa sambil makan buah. Tunggu sebentar lagi. Kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Karena Anda memiliki banyak uang, Anda harus mencoba menukarnya dengan beberapa alat peraga yang berguna atau barang langka. Keajaiban yang terbentuk secara alami pada dasarnya tidak memerlukan biaya dan cukup efektif. Sekarang harganya sudah langsung mencapai 2000. Dan hanya sedikit orang yang tersisa.
menggertakkan gigi dan menaikkan harga. Harganya mencapai 2.500 lagi. Wu Heng mengedipkan mata pada Philippa, yang sedang menggunakan mikrofon di ruangan itu. 3.000. Semua orang menoleh lagi untuk melihat ke ruang pribadi di lantai 3. Tak perlu dikatakan, mereka yang bisa mencapai posisi itu umumnya bukan orang biasa. Seluruh aula hening. Setelah beberapa saat, Letili berkata, 3.000 sekali. Seseorang di bawah tidak mau menyerah, membuka mulutnya, tetapi tetap tidak menaikkan harga lebih lanjut. 3.000 emas 3 kali lipat. Barang lelang ini milik tamu ruang VIP di lantai 3. Palu lelang jatuh dengan suara nyaring. Setelah barang ini diambil, item berikutnya muncul. Dan Letili berkata, sarung tangan penunggang angin. Alat untuk kelas petinju. Setelah menggunakannya, seseorang dapat mengendalikan angin untuk sementara. Harga awalnya adalah 400 koin emas. Dan setiap penawaran minimal 10 koin emas. Dibandingkan dengan barang langka pertama, harganya dikurangi setengahnya. Namun sebagai benda ajaib, nilainya tidak rendah. Wu Heng menatap Mini dan bertanya, apakah kamu menginginkannya? Guru, saya punya sarung tangan pelindung. Dan rasanya lebih nyaman dari ini, kata Mini sambil tersenyum. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, coba kita lihat harganya. Kalau sekitar 600, kita beli saja dan berikan ke skeleton atau orang-orang yang bergabung nanti. Kalau terlalu mahal, kita tidak akan beli. Aku akan mendengarkan tuanku. Mini tersenyum. Philippa meneriakkan harga dengan agresif. Lalu berkata, kalau kamu tidak setuju, naikkan saja harganya. Akhirnya, harganya mencapai 620 emas dan tidak ada yang menaikkannya lebih lanjut. Letili berteriak 3 kali lalu menjatuhkan palunya. Selamat kepada VIP di lantai 3 karena memenangkan sarung tangan Windrider. Lelang berlanjut, namun semua perlengkapan dan barang langka dibeli oleh Wu Heng. Selamat kepada VIP di lantai 3 karena memenangkan pedang gigi hiu. Selamat kepada VIP di lantai 3 karena memenangkan Starblade. Selamat kepada VIP di lantai 3 karena memenangkan Lion Shield. Titik 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 titik. Mata semua orang terbelalak. Tahun lalu, sepertinya ada yang membersihkan semua perlengkapan lelang. Jadi, mengapa hal itu terjadi lagi tahun ini? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga mengingatnya. Suaranya sangat muda. Bab 927 Lelang Konsorsium. Seseorang mengemukakan masalah ini. Banyak orang memikirkan lelang tahun lalu. Pada waktu itu, ada juga orang yang menyapu bersih sebagian besar barang langka dan properti di pelelangan. Dan pengeluarannya sangat besar. Sepertinya dia belum pernah melihat alat peraga itu sebelumnya. Bedanya, kalau terakhir kali suaranya adalah suara pemuda, kali ini suara gadis. Dan sedikit arogan. Faktanya, orang-orang di ruang pribadi di lantai 3 dapat memperkirakan kisarannya secara kasar. Letili juga melirik lokasi ruang pribadi di lantai atas dan melanjutkan. Selanjutnya, ini barang terakhir yang dijual. Kantong ruang angkasa. Seorang Master Rune membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Ruang penyimpanan internalnya berukuran 100 meter kubik. Harganya 2.500 koin emas. Dan harganya bisa dinaikkan minimal 100 koin emas setiap kali. Tolong. Semuanya. Staf yang memegang nampan di atas panggung berjalan setengah lingkaran mengelilingi panggung depan. Sambil menunjukkan sachet-sachet itu. Orang-orang juga mulai berbicara dengan suara pelan. Tahun ini ada kantong luar angkasa lagi. Konsorsium pasti sudah meningkatkan produksinya. Karena kami menyelenggarakan acara ini di Treasure Island. Kami pasti harus membawa beberapa perlengkapan yang berharga. Aku penasaran apakah orang di ruang VIP di lantai 3 akan terus membeli. Ya, kantong luar angkasa merupakan barang yang sangat populer di antara barang lelang konsorsium. Tidak ada efek samping. Dapat menyimpan 100 meter kubik barang. Seperti yang dikatakan semua orang. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda bisa mendapat keuntungan dengan mengirimkan barang selama beberapa tahun. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mulai menawar. Melonjak dari 2.500 menjadi 5.700. Dan lebih banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke ruang VIP di lantai 3. Benar saja.
Kutipan itu datang dari lantai 3 lagi. 6.300. Kerumunan itu segera tenang dan tidak ada seorang pun yang menaikkan harga. Tidak ada gunanya menaikkan harga sekarang. Dan semua orang menunjukkan wajah asli mereka di pelelangan ini. Karena tidak ada yang ingin mendapat masalah. Letili berbalik dan berkata, 6.300 koin emas sekali. 6.300 koin emas 2 kali. 3 kali. Selamat kepada VIP di lantai 3 yang telah menawar kantong luar angkasa. Kantong luar angkasa itu seharusnya menjadi barang terakhir yang dilelang. Ah, gelombang. Perjalanan yang sia-sia. Sekarang aku tidak bisa membeli apapun meskipun aku punya uang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Menurutku kasinonya cukup bagus. Aku bisa mengajak gadis-gadis ke sini kalau ada waktu. Ada juga tempat menginap. Bagaimana semua perlengkapan pertarungan di ruangan itu dibuat? Treasure Island pasti menguasai teknologi yang sangat canggih. Tuan Pulau Wuheng cukup mampu untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Saat semua orang mengobrol, mereka mulai berkemas untuk pergi. Pada tahun-tahun sebelumnya, saat ini, pada dasarnya sudah merupakan akhir zaman. Perjalanan ini ternyata tidak sia-sia. Kota hiburan ini memang cukup menarik. Bahkan saat aku kembali nanti, aku akan memamerkannya di kalangan bangsawan. Di atas panggung, Letili memandang orang-orang yang gelisah. Ia menepi untuk minum air, lalu kembali, bertepuk tangan, dan melanjutkan. Jangan khawatir, para tamu. Sekarang kita sudah sampai di puncak acara lelang. Wah, gelombang. Suasana yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dan semua orang kembali menatap ke arah panggung. Dan akhirnya, apakah aturan konsorsium berubah kali ini? Apakah ada aturan baru yang ditambahkan? Untuk mendirikan tempat seperti ini, kami benar-benar bekerja lebih keras dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah semua orang tenang, staf di panggung keluar dengan sebotol obat istimewa di atas nampan dan menunjukkannya kepada semua orang di depan. Letili kemudian memperkenalkan, ramuan penguat yang diproduksi oleh Treasure Island ini dapat langsung mengubah fisik seseorang setelah meminumnya. Khasiat obat ramuan ini telah diverifikasi bersama oleh asosiasi dan konsorsium. Harga awal adalah 5.000 koin emas, dan setiap penawaran harus minimal 200 koin emas. Tabrakan gelombang. Orang-orang yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi bersemangat. Ramuan dari Pulau Harta Karun. Aku dengar di koran. Ku dengar ramuan dari masa lalu semuanya dibeli oleh para pahlawan dan keluarga kerajaan dari berbagai negara. Konsorsiumnya luar biasa. Mereka bahkan bisa membuat ini. Laetili sangat bersemangat tahun ini. Aku penasaran bagaimana dia mendapatkan ramuan itu. Saat semua orang berdiskusi, seorang manusia tua adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. 5.200 koin emas. Diskusi itu tiba-tiba terhenti. Dan suara kutipan segera muncul. 5.400 koin emas. Petik 2. 6.000. Sikur caci. Mengenakan gesper emas di janggut abu-abu besinya. Memberi hormat dan menunjuk ke sekeliling. Aliansi Flameforge membutuhkan sebotol ramuan ini. Tolong bantu saya dan beri saya diskon 20% untuk pembuatan senjata selanjutnya. 7.000. Kata-kata itu ditekan segera setelah diucapkan. Si kurcaci melotot. Tetapi tak seorang pun memberinya kesempatan untuk marah. Suara kutipan di belakang terdengar lagi. Kamar pribadi Lilith. Bagaimana Letili ini bisa kenal pamanmu? Dia bahkan melelang ramuannya. Lilith mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Xiao-Xiao duduk di sofa, mengayunkan kakinya di udara. Entahlah, aku jarang pulang beberapa hari ini. Lilith memutar matanya ke arah anak yang kecewa itu dan kemudian bertanya, bagaimana mereka bisa saling kenal? Xiao-Xiao berpikir sejenak lalu melanjutkan. Di lelang terakhir, paman saya membeli banyak barang. Jadi bibi ini memberinya kartu anggota. Kemudian, paman saya membeli banyak barang darinya. Dan kami pun menjadi akrab. Kartu anggota. Lilith mengangkat alisnya. Itu rencananya. Warna yang berbeda memberikan diskon saat membeli barang dari konsorsium. Yang paman punya itu untuk keanggotaan tertinggi. Kata Xiao Xiao dengan bangga. Lilith mengangguk sambil berpikir. Apakah dia membeli barang dengan cara ini terakhir kali? Yah, kami tidak punya apa-apa saat itu. Jadi kami harus mengeluarkan uang untuk membeli lebih banyak.
Nada bicara Xiao-Xiao seperti anak kecil yang menderita. Itu juga pertama kalinya Lilith mendengar seseorang berkata bahwa pembeli yang menghabiskan uang mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Mengapa membeli begitu banyak? Untuk kerangka-kerangka itu, aku punya terlalu banyak kerangka di rumah dan mereka kekurangan perlengkapan. Kata Xiao Xiao Tian polos. Lalu menatap Lilith. Apapun yang adikku inginkan, aku akan pergi ke pamanku untuk mendapatkannya. Aku tidak akan sampai bersaing dengan kerangka untuk mendapatkan perlengkapan. Lilith melanjutkan. Apakah kita masih akan ke arena permainan malam ini? Baiklah. Mari kita mainkan gamenya kali ini. Tentu. Lilith mengangguk sambil tersenyum. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Dan ruangan pribadi yang ramai itu menjadi sunyi. Masuk. Philippa terbatuk pelan dan berteriak ke arah pintu. Pintu terbuka. Dan wanita di depan, mengenakan seragam konsorsium lambang ular, berdiri di pintu dan sedikit membungkuk. Tuan, barang lelang Anda telah diantar. Total pembayarannya adalah 13.700 koin emas. Semua orang di ruangan itu memandang Wu Heng. Bawa masuk, kata Wu Heng. Staf di luar pintu masuk satu demi satu dan meletakkan kotak-kotak brokat di meja kopi di tengah. Wu Heng mengeluarkan sekotak koin emas dan berkata, Weyer, bantu mereka menghitungnya. Baik, Tuan. Envier setuju dan menghitung koin emas dengan tongkatnya. Minnie dan Philippa memandang penuh minat pada alat peraga dan barang-barang aneh di atas meja. Sambil berdiskusi dengan penuh semangat, mereka memeriksa setiap alat peraga. Tatapan mata Wu Heng menyapu mereka satu persatu, dan akhirnya tertuju pada kristal di sampingnya. Kristal cahaya bulan, barang langka. Efek, kondensasi. Efek samping. Menyerap cahaya bulan. Deskripsi. Kristal yang terbentuk secara alami yang menyerap cahaya bulan dan mengembun menjadi kristal embun. Memiliki efek khusus. Ketika Letili memperkenalkan kristal ini, ia menyebutnya air mata cahaya bulan. Dan nama yang diberikan padanya di panel adalah kristal cahaya bulan. Nama, air mata, berasal dari fakta bahwa ketika kristal embun mengembun, mereka tampak seperti tetesan air mata. Lagi pula, para peri cenderung lebih menyukai nama-nama yang elegan. Efeknya adalah kondensasi, yang disebutnya embun. Efek sampingnya adalah menyerap cahaya bulan, yang pada dasarnya bukan efek samping. Lagi pula, keajaiban alam jarang memiliki efek samping yang besar. Menurut pengantar Letili, embun kental dari objek aneh ini dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Jadi saya bisa memberikannya kepada kerangka alkimia untuk melihatnya. Ramuan inti mayat tingkat Raja Mayat sejauh ini belum memberikan efek apapun. Mari kita lihat apakah benda aneh ini dapat membantu pengembangan obat-obatan. Jika aku tidak bisa menggunakannya di sini, aku bisa menunggu alkemis peri kayu datang dan mempelajarinya bersama. Pak, inventarisnya sudah selesai. Staf itu berdiri lagi. Dan Envier mengangguk tanda tidak ada masalah. Baiklah, lanjutkan saja dan mulai bekerja. Kata Wu Heng. Staf itu memberi hormat lagi dan pergi. Wu Heng dan para pelayan terus melihat alat peraga dan keajaiban yang tersisa. Lelang berlanjut di lantai bawah. Setelah botol ramuan pertama, Letili mencampurkan beberapa jenis ramuan tingkat tinggi dan bahan alkimia lainnya. Dengan dipromosikannya ramuan penguat, harga ramuan ini terdengar jauh lebih dapat diterima. Itu dijual dengan mudah. Barang terakhir adalah botol kedua ramuan penguat, yang juga dijual seharga 8.000 emas. Tidak banyak kemajuan, jika itu adalah pelelangan ramuan yang diadakan di Treasure Island. Para pahlawan dan anggota keluarga kerajaan yang mempersiapkan terlebih dahulu dapat menggandakan uang mereka pada botol ramuan terakhir. Kekuatan tamu di lelang konsorsium masih agak rata-rata. Gedung konsorsium lokal juga akan mengadakan perdagangan bebas selama 3 hari. Jika Anda tertarik menjual barang atau material, Anda dapat mendaftar langsung ke konsorsium. Letili kembali membungkuk. Terima kasih atas dukungan Anda semua kepada konsorsium. Klik, klik, klik gelombang. Begitu kata-kata itu terucap, lampu gantung di atas kepalanya menyala. Seluruh teater langsung terang benderang. Kerumunan itu mulai berjalan keluar, mendiskusikan barang-barang yang baru saja dilelang dan apakah mereka harus tinggal di pulau itu selama beberapa hari dan terus pergi ke kota hiburan untuk menghabiskan uang.
Wu Heng meminta para pelayan untuk menyimpan barang-barang yang mereka beli. Menyalakan mantra rumah besar untuk membiarkan para pelayan masuk. Dan kemudian melepaskan mantra teleportasi untuk langsung pergi. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Para pelayan masih mendiskusikan pelelangan itu. Bagi mereka, mereka berharap hal semacam ini bisa terjadi setiap hari untuk mencegah pulau itu menjadi terlalu membosankan. Wu Heng berjalan ke ruang alkimia tempat kerangka-kerangka logam berantai itu berada. Semua kerangka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pakar nomor 1, kemarilah. Wu Heng melambaikan tangannya. Sebuah kerangka alkimia berlengan 6 berjalan sambil mengocok ramuan di kedua tangannya. Wu Heng mengeluarkan kristal cahaya bulan dan berkata, "Ini barang langka yang kudapat. Kristal ini bisa menyerap cahaya bulan dan memadatkan embun. Embun ini bisa digunakan sebagai bahan alkimia. Mari kita lihat apa fungsi embun ini dan apakah bisa membantu ramuan tingkat Raja Mayat." Sang alkemis kerangka mengambil kristal itu, terus mengocok ramuan itu, berjalan ke dalam ruangan, dan meletakkannya di dekat jendela. Wu Heng tidak peduli bagaimana cara menggunakan tengkorak alkimia. Ia berjalan ke lemari di dekatnya dan melihat-lihat. Ada ramuan level 1 yang telah memenuhi rak, dan ada juga beberapa botol ramuan level 2. Sekarang, para pembantu di rumah telah meminum ramuan inti mayat tingkat kedua, dan aku meminum ramuan tingkat ketiga. Sejak ia menjadi pahlawan, efek rasa sakit yang disebabkan ramuan itu hampir tidak terasa. Wu Heng melihat ramuan tingkat pertama dan menemukan bahwa jumlahnya memang cukup besar. Namun Sanara tetap mempertahankan kecepatan pelelangan ramuan. Setelah melihat-lihat, Wu Heng keluar dari ruangan dan kembali ke ruang belajar. Glenda dan Benny juga terbang kembali dari luar. Granda berkata, orang-orang yang tersebar itu dibagi menjadi 3 gelombang. 1 gelombang menuju pelabuhan, 1 gelombang menuju konsorsium, dan gelombang terakhir menuju kota hiburan. Untuk apa kau pergi ke konsorsium? Tanya Wu Heng. Benny berkata, saya datang dan melihat konsorsium sedang mengadakan pameran dagang bebas. Siapapun yang punya alat peraga atau apapun bisa memperdagangkannya. Wu Heng tiba-tiba menyadari bahwa pada lelang tahun lalu, pameran dagang telah disiapkan sebelum lelang. Kali ini diletakkan di belakang. Wu Heng mengendalikan aliran teh ke dalam cangkir dan terus bertanya, apakah banyak orang yang pergi ke kota hiburan? Granda melayang ke samping dan berkata, cukup banyak, mungkin setengahnya. Setengah sisanya pergi ke pelabuhan dan konsorsium lambang ular. Mendengar berita ini, Wu Heng mengangkat alisnya. Tampaknya kota hiburan itu masih cukup populer. Benny melayang ke samping dan berkata, sekarang setelah kelompok orang ini pergi, jumlah orangnya pun semakin sedikit. Kabar kepergian mereka sudah tersebar. Sebentar lagi akan ada lebih banyak orang yang datang. Dan masalah ketenaga kerjaan di pulau ini juga sudah teratasi, kata Wu Heng sambil tersenyum. Saat memilih personel, Wu Heng meminta Sanara untuk memilih beberapa orang dari kelas bawah di pulau itu. Kami tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi kami juga akan memberi Anda gulungan karir jika Anda melakukannya dengan baik. Ini juga merupakan dukungan yang cukup besar bagi penduduk setempat. Kamu, pemilik pulau, benar-benar khawatir sekali, kata Glenda. Lalu menambahkan, aku juga pergi ke gereja. Selain saat mereka membagikan telur, orang-orang juga datang di waktu-waktu lain. Wu Heng melirik panel dan mendapati bahwa keyakinannya tidak bertambah. Namun ini juga merupakan tren yang bagus. Tenang saja, tidak perlu terburu-buru. Kamu menggendong Lilith kemarin. Itu sangat nyaman. Glenda mendekat. Wajahnya penuh gosip. Mata Wu Heng melebar. Bagaimana kau melihatnya? Kalian berdua satu-satunya yang level 20 di sepanjang jalan. Jadi kalian pasti akan melihat mereka. Benny bertanya dari samping. Apa? Apa kalian berencana menaklukkan para pahlawan kali ini? Apa yang kau bicarakan? Ada banyak orang di sekitar. Jadi aku hanya memeluknya. Wu Heng membela diri. Benny berkata, biarkan orang lain menyentuh Lilith dan mencoba. Kalau tidak, meskipun fitur wajahnya tertutup, meskipun dia punya tambahan, kau masih punya kesempatan. Ya, memiliki 2 kepala suku akan membuat pulau harta karun lebih aman. Tidak. Kenapa kalian mencoba membujukku? Aku tidak keberatan. Kalian berdua pergilah.
Dan bujuk lilit, kata Wu Heng kepada kedua hantu itu. Saat senja, setelah makan malam, Mini berkata, Tuan, kami akan pergi ke kota hiburan. Mau ikut dengan kami? Keempat pembantu rumah itu, Sanela dan Pilipa, semuanya berkumpul bersama. Kalian pergi saja, dan hubungi aku jika ada bahaya, kata Wu Heng. Sanara tersenyum dan berkata, dengan dua pahlawan di pulau ini, siapa yang berani melakukan apapun saat ini? Wu Heng merasa benar. Silakan saja. Aku akan keluar malam ini. Kalau aku tidak di rumah, kamu tidak perlu menungguku. Oh, Tuan. Hati-hati, kata Mini. Beberapa wanita menaiki kereta dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Wu Heng hanya berkemas dan melepaskan mantra teleportasi lalu menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di kediaman Diaken. Wu Heng mengetuk pintu pelan. Ketika Siali melihat keluar, matanya melengkung membentuk bulan sabit. Wu Heng. Lalu, ada pelukan erat. Kamu sangat merindukanku. Wu Heng memeluk pinggangnya dan berjalan ke ruang tamu. Sila Gui sedang duduk di kursi di dekatnya, memoles pedangnya. Rambut pirang panjangnya diikat ke belakang, menyisakan beberapa helai di dahinya. Melihat kedua orang itu masuk, ia tersenyum dan berkata, kalian tidak sibuk hari ini. Datanglah ke tempat kami. Saya membeli 2 barang langka yang cocok untuk Anda. Dan barang-barang itu akan dikirimkan tepat waktu kepada Anda. Bab 928 Boneka tiba. Seseorang membeli sejumlah besar barang langka dan alat peraga di pelelangan. Dan kedua saudari itu menebak bahwa itu adalah Wu Heng. Aku hanya tidak menyangka dia akan datang ke sini malam-malam. Kedua saudara perempuan itu juga tersenyum. Meskipun saya tidak membeli apapun di pelelangan itu, suami saya membelinya untuk saya. Wu Heng membawa Siali ke ruang tamu. Dan Sila Gui juga datang dari sisi yang berlawanan. Mereka bertiga duduk di depan sofa. Kemudian, 2 kotak brokat dikeluarkan dan diletakkan di meja kopi di depannya. Kotak brokat itu dibawa oleh konsorsium itu sendiri, dan kelihatannya cukup bagus. Kita tidak butuh hal-hal baik seperti itu bahkan di Pulau Harta Karun, kata Sila Gui, dengan sedikit antisipasi di matanya. Tentu saja kita tidak bisa menggunakannya. Bukalah dan lihatlah. Wu Heng mendorong kedua benda aneh itu ke depan kedua saudari itu. Sila Gui berkata, mari kita lihat milikmu dulu. Siali membuka kotak brokat itu dengan penuh kegembiraan, memperlihatkan busur panjang berukir indah tanpa tali busur di dalamnya. Busur panjang berbisik angin, barang langka. Efek, bisikan angin. Fisik roh angin. Efek samping, erosi angin. Pikiran tidak kekal. Deskripsi, sebuah busur panjang berwarna biru pucat yang ditempa dari tulang peri angin. Saat anak panah meninggalkan tali busur, ia mengeluarkan siulan halus, seolah-olah ribuan angin sedang berbisik. Bisikan angin. Semua, arah aliran udara, dalam jangkauan panah akan disalurkan ke pikiran target, memungkinkan target mendeteksi pergerakannya. Jika target berada di area arah angin, target dapat beresonansi dengan angin dan merasakan hal-hal yang searah dengan aliran udara. Konstitusi roh angin. Kecepatan gerak meningkat. Saat menggunakan item sihir, kerusakan fatal pertama akan memaksa pengguna masuk ke konstitusi elemen angin. Erosi angin. Daya tahan terhadap elemen lain melemah. Pikiran tidak stabil. Selama aktivasi fisik roh angin, emosi pengguna busur akan berfluktuasi hebat seiring dengan arus udara di sekitarnya. Berpikir akan lambat saat tenang persepsi -5, dan saat angin kencang. Mereka akan memiliki keinginan untuk menyerang semua objek bergerak, dan akan menembak tanpa pandang bulu karena kecerdasan mereka rendah. Mata Siali dan Sila Gui berbinar. Belum lagi nilai benda langka ini. Bentuk busur panjang itu sangat sesuai dengan selera. Estetika kedua saudari itu. Apakah ini untukku? Siali mengangkatnya dengan gembira. Dan ujung jarinya mengusap relief bermotif angin yang melilit busur itu. Sila Gui memutar bola matanya ke arah adiknya dan bertanya, apakah ini barang langka? Apa pengaruhnya? Kami tidak berada di aula utama saat pelelangan. Jadi kami tidak mendengar apapun. Dibandingkan dengan Siali, Sila Gui lebih memperhatikan efek senjata. Kegunaan senjata yang paling hebat bukanlah penampilannya, tetapi efek praktisnya. Wu Heng berkata,
Ada dua efek, bisikan angin dan konstitusi roh angin. Kemudian, ia menjelaskan efek dan efek sampingnya kepada kedua saudari itu secara rinci. Ketika mereka mendengar bahwa fisik roh angin dapat menghindari cedera fatal, kedua saudari itu juga tahu mengapa hadiah ini diberikan. Ini untuk si Yali demi menyelamatkan hidupnya. Barang langka atau alat peraga apapun yang dapat menyelamatkan nyawa tidak ternilai harganya. Kualitas lelang konsorsium ini memang cukup tinggi. Kamu telah menginvestasikan banyak uang. Si Lagui sedikit terkejut. Wu Heng, kamu sungguh baik, seru si Yali. Lalu menghambur ke arahnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Wu Heng menikmatinya dengan nikmat untuk beberapa saat. Lalu si Lagui menepuk pantat adiknya dengan kuat. Cukup, kau akan punya banyak hal untuk dipamerkan malam ini. Keduanya berpisah. Dan si Yali menjilati noda air di bibir merahnya dengan lidah merah mudanya. Lihat punyamu. Si Lagui pun mengalihkan pandangannya dan menatap kotak brokatnya dengan penuh harap. Setelah membukanya, tercium bau darah. Pedang gigi hiu, barang langka. Efek, gelombang darah. Putri duyung. Efek samping, edema pipi. Deskripsi, pedang terbalik yang terbuat dari tulang belakang hiu raksasa. Pedang tersebut terus-menerus memancarkan aura asin dan berdarah. Bilahnya lebar dan tebal, dengan tepi bergerigi di permukaannya. Nampaknya memberi orang sensasi momentum yang dahsyat dan mematikan. Si Lagui sedikit menyipit saat ia mengamati pedang panjang aneh di depannya dengan saksama. Si Yali mengerutkan kening. Jelek sekali. Bukan itu maksudku. Pedang ini memang unik. Si Lagui mengangkat alisnya dan bertanya. Keren banget. Apa efeknya? Para pendekar pedang memiliki kebiasaan mengoleksi berbagai senjata pedang. Si Lagui juga punya beberapa. Ada cukup banyak senjata di ruang senjata. Tentu saja. Kebanyakan dijarah Wu Heng dari luar. Terutama terakhir kali. Ketika dia membunuh presiden yang berada di sebelah pangeran kedua. Semua senjata yang dikumpulkan di ruangan itu digantung di dinding oleh si Lagui. Wu Heng berkata. Ada dua efek, Blood Tide dan Mermaid. Blood Tide adalah senjata yang memberikan damage yang merobek. Dan menyerang musuh juga dapat menyembuhkan damage itu sendiri. Mermaid adalah ketika kamu memasuki laut. Kamu dapat berubah menjadi putri duyung dan bergerak bebas di dalam air. Hanya ada satu efek samping, yang disebut gilosis. Setelah efek putri duyung dihilangkan, insang akan membutuhkan waktu untuk pulih. Si Yali mengangkat alisnya dan berkata, efeknya bagus. Sangat cocok untuk Treasure Island. Si Lagui membuat bunga pedang, dan bilahnya meninggalkan bekas darah. Bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Ia menjentikkan pedangnya dengan jari-jarinya. Dan bilah pedang itu mengeluarkan suara tumpul dan tajam. Seandainya aku berada di Pulau Harta Karun saat itu, aku pasti bisa melawan para bajak laut itu dengan senjata ini. Dari segi efek, ia berbeda dari Wind Whisper Longbow sebelumnya. Dan efek utamanya tercermin dalam pertempuran di laut. Si Lagui Tiankong dapat menggunakan pedang jahat Phoenix putih untuk menumbuhkan sayap dan sekarang dapat bergerak bebas di laut. Ia memiliki semua sumber daya darat, laut, dan udara. Meskipun tidak digunakan dalam pertempuran, mereka tetap dapat berperan besar dalam pelarian. Kedua pria itu memainkan senjata mereka dan menyimpannya dengan puas. Si Lagui bertanya, apakah kamu akan kembali malam ini? Aku tidak akan kembali. Aku merindukan kalian, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kedua saudari itu tersenyum. Dan si Yali berkata, aku punya anggur buah baru di rumah. Jadi ini kesempatan bagus bagi kita untuk mencobanya bersama. Dia mengisi 3 gelas anggur buah, mengetukkannya pelan-pelan, lalu mencicipi anggur itu. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah minum dan mengobrol sebentar, kedua saudara perempuan itu pun tampak mabuk dan wajahnya memerah. Si Lagui berdiri dan duduk di atas kaki kanannya, memegang pipinya dengan telapak tangannya yang dingin. Matanya penuh kelembutan dan cinta. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menempelkan bibirnya ke sudut bibir pria itu. Si Yali menyingkirkan gelas anggur itu agar tidak terjatuh, lalu duduk di atas kaki satunya, dan menciumnya. Jejak bibir tiga yang saling tumpang tindih membawa aroma anggur buah. Tak lama kemudian, pakaian-pakaian berserakan di tanah. Dan bayangan ketiga orang itu saling tumpang tindih dan bergoyang tertimpa cahaya bulan.
Di luar jendela, bunga wisteria bergoyang tertiup angin, dan kuncup bunga yang terkulai mekar lapis demi lapis. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, cahaya pagi bersinar ke dalam ruangan melalui jendela. Ketika Wu Heng membuka matanya, ia mendapati pahanya terentang di dadanya. Kaki si Lagui menyilang di pinggangnya, dan jari-jari kakinya yang putih tersangkut pada rantai pinggang perak yang melingkari pinggang si Yali di sisi lainnya. Bangun, si Yali menggerakkan kaki adiknya menjauh, bangkit dari pelukannya, dan berkata, "Aku merasa kamu akan bangun sekarang. Mengapa kamu bangun sepagi ini?" Wu Heng menoleh padanya. Si Yali tersenyum dan berkata, "Tidak terlalu pagi. Aku hanya tidur terlalu larut tadi malam." Sambil berbicara, si Lagui terbangun dari tidurnya dan melirik ponselnya. Waktunya pergi ke asosiasi. Sambil berbicara, dia mengaitkan jari-jari kakinya ke atas pakaian di tanah dan mulai memakainya. Wu Heng masih berbaring di tempat tidur. Tangannya dengan lembut membelai kulit kedua saudari di depannya. Dan berkata, "Fokus pada latihan." "Aku tahu." Si Ragui mengenakan pakaiannya, berbalik dan mencium bibirnya. Si Yali melakukan hal yang sama. Kedua saudari itu berlari ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Si Yali menyiapkan sarapan. Dan mereka bertiga pun sarapan. Kedua saudari itu pergi ke asosiasi. Dan Wu Heng juga melepaskan teknik teleportasi untuk kembali ke rumah tuan pulau. Sosok itu muncul di pelataran rumah pemilik pulau. Lalu aku melihat Robey dan Minnie berjongkok di samping hamparan bunga, sambil mengamati bunga-bunga itu. "Tuan," melihat Wu Heng muncul, kedua gadis itu melambaikan tangan dan menyapanya. "Baiklah. Selamat pagi." Wu Heng juga tersenyum. Minnie melanjutkan bertanya, "Apakah Tuan sudah sarapan?" "Aku sudah makan." "Apa kamu bersenang-senang kemarin?" tanya Wu Heng. Robe melompat dan berkata, "Aku senang. Aku berhasil kemarin. Tidak banyak orang di sekitar. Jadi semua orang bisa bersenang-senang. Lain kali, biarkan Sanara menyiapkan kartu internal untukmu. Kamu bisa pergi ke sana kapanpun kamu tidak punya kegiatan. Membosankan kalau di rumah saja. Kamu bisa pergi ke sana dan bersenang-senang untuk bersantai," kata Wu Heng langsung. "Terima kasih, Guru." Robe tersenyum. Ledakan gelombang. Ketika dia sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu gerbang halaman. Minnie berjalan cepat, melihat keluar melalui jendela atas, lalu membuka pintu. Tak seorang pun masuk. Tetapi Minnie mengumpulkan beberapa barang, menutup pintu lagi dan berjalan kembali. "Tuan, asosiasi mengirimkan surat dan 3 peti mati," kata Minnie. Dan dengan lambaian tangannya, 3 peti mati bercat merah tua muncul di hadapannya. Wu Heng mengangkat alisnya. Asosiasi itu tidak mengizinkan transaksi mayat. Peti matinya sudah dikirim. Dan seharusnya boneka itu yang dikirim oleh dalang. Terakhir kali, boneka kecil itu disimpan di dalam peti mati. Coba kulihat dulu. Wu Heng mengambil surat itu dan membukanya untuk melihatnya. Itu memang dalang. Boneka yang dikirim Mortimer. Sisa isinya adalah mereka telah melihat informasinya di surat kabar. Sangat puas dengan konten dan efisiensi penyebarannya. Dan bertanya apakah mereka ingin melanjutkan kerjasama. Dia dapat terus membuat boneka yang sesuai dengan imbalan kesempatan untuk dipublikasikan di surat kabar. Wu Heng mengalihkan pandangannya. Minnie dan Robey menatap peti mati itu dengan curiga. "Tidak apa-apa. Aku memesan boneka itu dari dalang. Akan kuperkenalkan kalian pada hantu-hantuku yang tersisa." "Beberapa." Kedua pelayan itu mengangkat alisnya. Kedengarannya seperti ada hantu lain di rumah itu. "Baik, Tuan." Pelayan itu setuju. Setelah Wu Heng menyimpan ketiga peti mati itu, dia langsung berjalan ke atas. Kembali ke ruang belajar. Di dalam ruangan itu, hanya Glenda yang melayang di udara. Membolak-balik terjemahan Wu Heng dari Zehin Sukaryatiban di tangannya. Dia berbeda dari Xiao Xiao dan Benny. Sekalipun ceritanya sama, saya lebih suka membaca buku daripada menonton film atau kartunnya. Melihat dia masuk, Glenda berkata, "Kamu pulang pagi sekali." "Di mana mereka berdua?" Wu Heng duduk di kursi. "Aku tidak yakin. Xiao Xiao tidak kembali tadi malam. Bernie pasti sedang berbelanja." Glenda melanjutkan. "Mau keluar?" "Tidak. Dalang mengirim boneka itu dan ingin kalian melihatnya bersama."
kata Wu Heng sambil melirik orang itu dan berkata dengan santai. Glenda berhenti sejenak membolak-balik buku dan bertanya, apakah kamu benar-benar datang? Ya, Wu Heng mengeluarkan 3 peti mati dan berkata, lihat mana yang milikmu. Tunggu sampai 2 lainnya kembali dan biarkan mereka membuka peti mereka sendiri. Tak perlu dikatakan. Ini adalah peti mati terkecil. Glenda melihat melalui tutup peti mati. Melirik kedua peti mati yang ukurannya sama. Lalu menunjuk salah satunya. Yang ini. Haruskah aku membantumu membukanya? Atau kau sendiri yang membukanya? Tanya Wu Heng. Glenda mengangkat tangannya. Bagaimana cara membukanya? Wu Heng berjalan mendekat dan langsung membuka peti mati kayu itu. Bagian dalam peti mati dilapisi beludru untuk mencegah benturan. Di balik beludru itu terdapat seorang wanita bangsawan yang mengenakan rok tidur biru dengan rambut diikat ke belakang. Wajah, leher, dan lengan yang terekspos semuanya terbuat dari bahan seperti gading. Warnanya putih, lembut, dan tampak hebat. Wu Heng melirik Glenda, lalu ke boneka di tanah. Suamimu pantas mati. Glenda memutar matanya ke arahnya dan berkata, dia sudah mati. Kenapa kau masih membicarakan ini? Bolehkah aku merasukinya? Wu Heng mengambil boneka itu dan memeriksa sendi-sendinya serta khasiat magis di dalamnya. Merasa boneka itu tidak berpengaruh pada hantu. Ia mengangguk dan berkata, miliki. Glenda masuk ke dalam tubuh boneka itu dengan penuh harap. Detik berikutnya, boneka itu memutar-mutar anggota tubuhnya dengan kaku seperti mesin dan berdiri perlahan. Setelah berjalan beberapa langkah dengan kaku, gerakannya menjadi semakin terampil. Dia menggelengkan lehernya 2 kali, berbalik dan bertanya, bagaimana? Menurutku kamu cantik. Seperti boneka porselen yang cantik. Wu Heng bersandar di kursinya dan memujinya sambil memperhatikannya berjalan-jalan. Terlihat Glenda benar-benar bahagia. Bahkan jika Anda hanya berjalan mengelilingi ruangan, Anda masih dapat merasakannya. Hantu terbebas dari belenggu tubuh fisik. Tetapi ia juga kehilangan banyak hal. Tubuh yang dapat dikendalikan masih dapat melakukan banyak hal. Menurutku juga cukup bagus. Keahlian dalangnya cukup bagus. Puji Glenda. Tunggu dia berjalan-jalan dan melompat-lompat kegirangan sebentar. Wu Heng berkata, telepon Benny kembali. Aku akan mengantarmu ke bawah untuk bertemu Mini dan yang lainnya. Kita bisa pergi ke kasino malam ini. Apakah kamu tidak ingin menelepon Xiao Xiao kembali? Xiao Xiao seharusnya bermain dengan Lilith. Tunggu sampai dia kembali dan berikan padanya. Kata Wu Heng. Oke. Glenda dengan hati-hati mendudukkan boneka itu di kursi di sampingnya. Lalu hantu itu meninggalkan tubuh boneka itu dan terbang keluar ruangan. Wu Heng duduk di kursi, memandangi boneka yang terjatuh di sampingnya. Aku menyentuh lenganku dan terasa halus dan lembut, seperti terbuat dari gading yang dipoles atau tulang. Padahal kalau dipikir-pikir boneka jenis ini kurang bermanfaat, harganya juga pasti tidak murah. Terlebih lagi, hantu menyukainya. Dan ada penyesuaian yang lebih baik untuk kondisi psikologis hantu mereka sendiri. Jika hantu Anda menyukainya, tidak ada salahnya untuk menyesuaikannya. Sambil berpikir dalam hati, Benny mengikuti Glenda dan terbang kembali dari luar. Begitu kembali ke ruang kerja, pandangannya tertuju pada kursi, boneka Glenda, dan peti mati kayu di lantai. Wu Heng bertanya, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Koran-koran terbit hari ini. Dan aku akan pergi ke pub untuk mendengarkan cerita. Lanjut Bernie. Apakah ceritaku juga termasuk kali ini? Glenda kembali ke boneka itu dan berkata, itu milikmu. Cobalah, Wu Heng. Bantu aku membukanya. Kata Benny dengan tidak sabar. Wu Heng membuka tutup peti mati. Memperlihatkan boneka di dalamnya. Benny langsung merasuki boneka itu dan berdiri dengan tubuh kaku. Kota Inner Tail. Pelabuhan. Kapal penumpang berlabuh dan orang-orang dengan berbagai pakaian berjalan menyusuri kapal melalui tangga kapal. Ada para pedagang dan beberapa penduduk yang baru kembali dari perang beberapa waktu lalu. Setelah putri kelima mengambil alih, tempat itu menjadi damai dan pembangunannya menjadi semakin baik. Setelah mengetahui berita itu, orang-orang mulai kembali satu demi satu. Di dalam kereta, pemuda berjubah brokat dan berkacamata itu mengeluarkan pot jiwa iblis dan berkata lembut, Nona, kita sudah sampai di kota Netale. Apakah kita akan pergi ke Pulau Harta Karun?
Seorang wanita malas dan menawan muncul di udara dan berbisik. Orang itu sudah jadi pahlawan. Berbahaya menghadapinya. Apa kau masih berencana pergi ke pulau itu? Pria itu ragu-ragu. Nyonya, lupakan saja. Pemilik pulau itu detektif yang hebat. Kita mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Wajah menawan hantu itu tiba-tiba berubah serius. Dan dia berkata dengan suara dingin. Jika kamu berani mengatakan sesuatu lagi lain kali, kamu tidak akan hidup. Ya, jawab pria itu dengan panik. Bab 929 Konfirmasi Basis Data. Rumah besar pemilik pulau. Matahari sore bersinar melalui kaca jendela. Dan AC meniupkan udara sejuk. Menjaga ruangan pada suhu yang nyaman. Setelah makan siang, Wu Heng memanggil semua orang di keluarganya dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Minnie membawakan sepiring buah dan menyajikan camilan setelah makan malam untuk semua orang. Pagi ini, kantor pusat kami mengirimkan boneka baru. Pemiliknya ingin memperkenalkan hantunya kepada kita. Apakah itu Nona Bernie? Tanya Enwil. Minnie menggelengkan kepalanya. Menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Wu Heng berkata, aku punya 3 hantu. Xiao Xiao, Benny, dan satu lagi. Nanti aku kenalkan mereka padamu. Ada satu lagi. Sanara mengangkat alisnya. Para pelayan lainnya juga menatap Wu Heng dengan rasa ingin tahu. Yah, biasanya mereka bersembunyi di ruang kerja di lantai atas. Wu Heng terus berteriak ke arah tangga. Glenda, Bernie, turun. Terdengar suara derit tangga kayu saat menaiki tangga. 2 sosok berjalan turun dari lantai atas. Dia mengenakan gaun panjang klasik berwarna biru. Rambutnya diikat rapi di belakang kepalanya. Dengan jaring mutiara di rambutnya dan beberapa helai rambut yang sedikit keriting menjuntai di kedua sisi. Ia berhenti di anak tangga ketiga dan memberi hormat. Jari-jarinya yang seputih porselen bersandar ringan di pegangan tangga. Penatua Sanela. Para hadirin sekalian. Saya Glenda. Dan saya selalu berada di sisi Wu Heng. Suaranya lembut dan menarik. Dan perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang dewasa dan intelektual. Setelah berkata demikian, dia segera menuruni tangga untuk memberi jalan bagi sosok di belakangnya. Dia mengenakan gaun bermotif bunga. Rambut pirangnya diikat dengan ikat kepala berwarna oranye. Dan wajahnya bulat. Dia melirik orang-orang di ruang tamu dan membungkuk. Sambil berkata, saya Benny. Senang bertemu dengan tetua Sanara dan para wanita. Itu memang Benny. Dalam cerita itu, pelayan kedai dibunuh oleh sebuah sekte demi kepentingan desa. Silakan cari tempat duduk, kata Wu Heng. Setelah kedua hantu itu duduk, Wu Heng melanjutkan. Kalian semua tahu apa yang terjadi pada Bernie. Semua yang ada di cerita itu benar. Glenda sudah bersamaku sejak kita di kota Rentam. Kota sewa. Minnie dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tinggal di kota Rentam. Dan Granda ada di sana saat itu. Tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Glenda tersenyum dan berkata, saat itu, keluarga saya tinggal di luar kota. Saya kebetulan melihat Wu Heng sedang menjalankan misi. Jadi saya mengikutinya keluar. Menghadapi para wanita dalam keluarga itu, Glenda bersikap bermartabat dan tenang. Tidak seperti saat ia berbicara dengan Wu Heng, di mana ia akan langsung pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata saja. Sanara tersenyum seperti seorang tuan rumah dan berkata, terima kasih telah merawat Wu Heng. Dia juga sangat membantu kami, kata Glenda. Nyonya Granda, apakah anggota keluarga Anda masih ada di sana saat Anda pergi? Tanya Robert langsung. Glenda menggeleng. Tidak. Rumahnya terbakar. Oh, maafkan aku. Robe meminta maaf dengan nada agak menyesal. Bukan apa-apa. Aku merasa baik-baik saja sekarang. Aku pergi bersama Wu Heng. Kalau bukan karena dia, aku cuma akan membaca tentang peri dan kurcaci di buku. Benny pun melakukan hal yang sama. Aku juga. Aku tidak menyangka ada begitu banyak ras di luar sana. Hantu itu sangat akrab dengan pelayan itu. Meskipun itu adalah pertemuan formal pertama mereka. Tetapi kami tidak terlalu asing satu sama lain. Jadi kami mulai mengobrol cepat. Wu Heng duduk di samping dan mendengarkan sebentar. Tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat mengatakan apapun. Setelah mengucapkan salam, dia berjalan menuju halaman. Sanela mengikutinya keluar dan meraih lengannya.
Pantas saja mereka tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruang kerja. Ternyata ada dua hantu yang bersembunyi di sana. Apa maksudmu bersembunyi? Lakukan saja secara terang-terangan, kata Wu Heng. Sanara tersenyum dan melanjutkan. Untungnya, mereka semua perempuan. Kalau hantunya laki-laki, sambil berbicara, dia melirik ke arah para pelayan yang mengenakan pakaian dingin. Kalau tidak, kalian harus mengenakan lebih banyak pakaian di rumah di masa depan. Wu Heng mengangkat alisnya. Ia tidak terlalu memikirkan hal ini. Menurutmu, seorang pria ahli nujum hanya bisa menikahi hantu perempuan? Entahlah. Pokoknya, aku merasa agak tidak nyaman, kata Sanara santai. Itu memang benar. Di rumah, para perempuan di rumah masih mengenakan pakaian yang relatif keren. Meskipun mereka telah menjadi hantu dan tidak memiliki hasrat fisik, tetap saja ada tekanan psikologis bagi mereka. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Wu Heng merangkul bahu orang itu. Sanela tersenyum dan berkata, aku hanya bilang begitu. Aku tidak bermaksud memengaruhimu untuk memilih hantu. Baiklah. Wu Heng merangkul bahu orang itu. Sanela melirik ke belakang lewat sudut matanya dan melanjutkan. Aku akan bicara dengan Glenda dan yang lainnya. Baiklah. Aku juga akan pergi ke tempat Lilith. Keduanya berpisah. Sanara kembali ke sofa. Dan Wu Heng juga melepaskan mantra teleportasi dan pergi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di rumah Lilith. Halamannya dipenuhi bunga-bunga. Dan kupu-kupu serta lebah berbondong-bondong mendatangi bunga-bunga itu. Kepala pelayan itu maju dan membungkuk. Kepala Wu Heng. Di mana kepala Lilith? Nyonya ada di ruang tamu. Silakan masuk. Kepala pelayan memberi isyarat mengundang. Ketika Wu Heng masuk ke ruang tamu, dia melihat Xiao Xiao di depan TV sedang memberitahu Lilith tentang karakteristik combo karakter dan keadaan di mana combo tersebut dapat dilakukan secara normal. Mendengar langkah kaki itu, Xiao Xiao tersenyum. Paman, mengapa kamu ada di sini? Wu Heng berkata, boneka baru telah tiba di rumah. Aku akan kembali dan melihatnya nanti kalau ada waktu. Ah, kita sudah sampai secepatnya. Aku akan segera kembali, kata Xiao Xiao gembira. Lilith berbalik dan menatapnya. Boneka apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk membelikanmu boneka kecil? Kepala pelayan membawakan teh. Dan Wu Heng duduk di belakang sambil tersenyum dan berkata, Xiao Xiao dan aku sudah menentukan ulang penampilannya. Mulai sekarang, kamu bisa membeli lebih banyak. Jangan bertengkar. Aku suka keduanya. Xiao Xiao membujuk kedua belah pihak. Lilith menatapnya dengan pandangan tidak senang dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Bukankah apa yang kulakukan terlihat bagus? Kelihatannya bagus. Tapi aku punya foto kecil yang lebih mirip. Wu Heng dengan tenang menyajikan teh dan minum air. Lilith meletakkan gagang pintu. Membersihkan roknya. Berdiri. Berjalan dan duduk di hadapannya. Lalu mengambil cangkir teh dan meminumnya dengan elegan. Xiao Xiao melirik mereka berdua dan berkata, kalian ngobrol dulu. Aku mau lihat boneka baruku. Jalan. Lilith mengangguk. Xiao Xiao meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju rumah pemilik pulau dalam wujud hantu. Hanya Wu Heng dan Lilith yang tersisa di ruang tamu sambil minum teh. Lilith terbatuk pelan, menutupi kakinya dengan ujung roknya, dan bertanya, lelang ini dan kota hiburannya sama-sama sukses. Kau memang punya naluri bisnis. Hasilkan uang dan selesaikan masalah ketenaga kerjaan di pulau ini pada saat yang bersamaan. Lanjut Wu Heng. Lilith meletakkan cangkir tehnya. Populasi Pulau Harta Karun masih terlalu kecil. Jika pulau ini berada di negara lain dengan daratan yang lebih luas, jumlah penduduknya bisa tetap sebanyak ini sepanjang tahun. Pulau Harta Karun adalah sebuah pulau kecil di Laut Zamrud. Awalnya, pulau ini memiliki populasi terbatas, dan banyak dari mereka tewas dalam pertempuran bajak laut terakhir. Konsumsi utama masih datang dari wisatawan luar pulau. Namun, perjalanan dengan perahu memakan waktu 3 hingga 7 hari. Dan perahu tidak datang kapanpun. Jadi ada banyak batasan. Kalau di daratan, pasti dampaknya akan berkali-kali lipat lebih baik dari sekarang. Bahkan lebih. Dengan masuknya orang terus-menerus setiap hari, sebenarnya tidak perlu khawatir tentang sumber pendapatan. Ketika kota Rentam membangun lampu jalan dan kucing emas, pendapatannya meningkat beberapa kali lipat.
Belum lagi bangunan seperti kota hiburan sekarang. Saya juga berencana membangun kota hiburan di kota Neitalei dan beberapa kota pedalaman lainnya. Wu Heng melanjutkan. Ketua, apakah Anda tertarik? Saya akan membangun kota hiburan untuk para vampir. Saya akan menyediakan teknologi dan fasilitas hiburannya. Dan kita akan membagi keuntungannya 50-50. Kali ini, Lilith tidak langsung menolak. Tatapan penuh pertimbangan muncul di matanya. Bagaimana caranya? Wu Heng berkata. Sebenarnya tidak sesulit itu. Langkah pertama adalah membangun pembangkit listrik di kota. Lalu kota hiburan. Kalau gedungnya sudah ada, prosesnya akan jauh lebih cepat. Saya akan bertanggung jawab atas peralatan dan cara pengoperasiannya. Dan Anda akan bertanggung jawab atas keamanan dan tempat penyelenggaraan. Lilith mengangkat alisnya sedikit. Coba kupikirkan. Ini lebih bisa diandalkan daripada yang sebelumnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Baiklah. Beritahu aku kalau kau sudah memutuskan. Wu Heng melanjutkan. Ketua, apa pendapatmu tentang basis data yang kuceritakan terakhir kali? Lilith menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih belum bisa memberimu informasi tentang si pembisik. Terlalu banyak rahasia yang terlibat. Dan mungkin tidak baik untuk memberitahukannya kepadamu. Wu Heng sedikit kecewa. Setelah menunggu begitu lama, dia masih tidak setuju. Lilith melirik ekspresinya dan melanjutkan. Tapi Claudio mengirimiku pesan 2 hari terakhir ini yang mengatakan bahwa masyarakat Hongwen dapat memberimu beberapa informasi, termasuk puisi dan resep yang kau butuhkan. Claudio adalah nama pemimpin masyarakat Hongwen. Sebenarnya, tidak apa-apa. Tujuan utamaku adalah mendapatkan informasi ini. Dan aku tidak tertarik dengan rahasia yang ada di tangan Lilith. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Lilith menjawab, tulis saja surat kepadanya dan minta dia mengatur agar seseorang menyortirnya dan mengirimkannya kepadamu. Baiklah, Wu Heng mengangguk setuju. Pada saat berikutnya, Lilith bertanya lagi tentang pembangunan kota hiburan baru. Dan Wu Heng menjawab pertanyaannya secara rinci. Akan menjadi hal yang baik jika kita benar-benar bisa membangun kota hiburan di wilayah klan darah. Saat itu, aku bisa lebih dekat dengan para vampir dan menambah penghasilanku. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Xiao Xiao datang sambil membawa boneka baru. Melompat-lompat dan berkata dengan sedikit sombong, cantikkah? Senyum muncul di wajah Lilith yang acuh tak acuh. Kelihatannya bagus. Tidak jauh berbeda dengan boneka yang kupesan. Xiao Xiao tersenyum dan berkata, aku paling suka boneka buatan adikku ini. Ini boneka pertamaku. Lilith melirik Wu Heng, seolah berkata, anak itu menyukai apa yang aku lakukan. Wu Heng berdiri dan berkata, kalian bersenang-senanglah. Aku kembali dulu. Paman, tolong ambilkan bonekaku kembali, kata Xiao Xiao sambil menunjuk boneka di sofa. Wu Heng memasukkan boneka itu ke dalam cincin luar angkasanya dan berkata, pulanglah segera. Aku hampir menganggap tempat ini sebagai rumah. Aku mengerti. Aku akan kembali nanti malam, kata Xiao Xiao. Wu Heng mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Lilith, dan melepaskan teleportasi untuk pergi. Malam. Belajar. Wu Heng sedang melihat tablet itu ketika dia mendengar langkah kaki menuruni tangga. Kemudian, Glenda dan Benny masuk satu persatu. Melihat Wu Heng di ruang kerja, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Kukira kau sudah tidur lagi. Hari ini, Sanara dan yang lainnya pergi ke kasino. Dan Glenda dan Benny juga mengikuti mereka, mengendalikan boneka mereka. Meskipun aku pernah ke sana sebelumnya saat aku masih hantu, pengalamannya berbeda sekarang karena aku punya tubuh. Bagaimana? Tanya Wu Heng setelah menyimpan tablet itu. Glenda mengendalikan boneka itu agar duduk di sampingnya. Lalu muncul sebagai hantu dan berkata, tidak apa-apa. Aku dan Bernie bermain konsol game di dalam sebentar. Sementara Minnie dan yang lainnya naik ke atas untuk mandi dan dipijat. Penny berkata, nanti kalau Xiao Xiao pulang, ajari kami juga cara bermainnya. Ibu Glenda dan aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang tua itu. Xiao Xiao telah menjadi orang terkuat di keluarga kita, kata Wu Heng sambil tersenyum. Terlihat bahwa kedua hantu itu sedang dalam suasana hati yang baik.
Ya, Benny tidak meninggalkan tubuhnya, melainkan mengendalikan boneka itu agar duduk di sampingnya, membuka tablet, dan menggeser layarnya dengan jari-jarinya. Wu Heng terus menatap Glenda dan berkata, Sang Dalang mengatakan dalam surat itu bahwa dia ingin melanjutkan kerjasama. Tolong tulis balasan nanti dan minta dia membuat 3 lagi. Kedua hantu itu menoleh. Dan Glenda berkata, apakah kamu ingin mengubah penampilanmu? Aku ingin terlihat lebih muda. Wu Heng berkata, kamu terlihat sangat cantik sekarang. Aku terlihat lebih baik saat masih muda, kata Glenda dengan nada percaya diri. Tentu. Bagaimana denganmu, Bernie? Benny berpikir sejenak dan berkata, aku ingin menjadi lebih cantik. Wu Heng berkata, Glenda, kamu tulis suratnya dulu. Besok pagi, saat Xiao Xiao kembali, kita akan menyesuaikan modelnya dan kemudian meminta Dalang untuk membuatnya sesuai dengan foto. Tentu, Glenda mengangguk dan melanjutkan. Apakah kondisinya masih layak dipublikasikan di koran? Tulis saja di koran. Tulis saja di surat itu dan minta dia datang ke Treasure Island. Kita bisa menyediakan akomodasi untuknya. Wu Heng tiba-tiba teringat. Mata Tusolus berbinar. Ide bagus. Tergantung apakah dia mau ikut. Wu Heng melanjutkan. Ada juga surat yang ditujukan kepada Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen, yang berisi ucapan terima kasih atas bantuan dan kepercayaannya selama ini, dan memintanya untuk mengirimkan materi yang telah dikumpulkan ke Pulau Harta Karun. Kemudian, dia menjelaskan masalah database itu kepada Granda secara rinci. Setelah mendengarkannya, pihak lain juga mengatakan bahwa dia mengerti. Saat langit semakin gelap, Xiao Xiao terbang kembali dari luar. Boneka itu seharusnya bersama Lilith. Paman, aku kembali. Baiklah. Kami berencana untuk menyesuaikan boneka batch kedua. Boneka seperti apa yang kalian inginkan? Tanya Wu Heng. Bisakah aku memodifikasi tubuh besi? Aku ingin menjadi Iron Man. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu mintalah bibimu untuk menulis surat dan tanyakan apakah itu bisa dilakukan. Ya, seru Xiao Xiao. Wu Heng mengobrol dengan San Hun sebentar, lalu berdiri dan berkata, aku akan kembali beristirahat. Selamat malam. Keesokan harinya, pagi, menggunakan teknik mansion, model penampilan baru diciptakan untuk ketiga hantu tersebut. Xiao Xiao menginginkan tubuh logam, Glenda lebih muda, berusia awal 20-an, dan Benny lebih dewasa, dengan bentuk tubuh yang lebih dewasa. Setelah dibuat, fotonya diambil, dimasukkan ke dalam amplop, dan dikirim ke asosiasi bersama dengan surat yang dikirimkan ke asosiasi Hongwen. Dapat dikirim hari ini, tepat pukul 10. Terdengar ketukan di pintu, dan terdengar suara Mini. Guru, Suster Sanela ada di sini bersama suster, pendeta gereja. Aku akan turun sekarang, jawab Wu Heng sambil membuka panel untuk melihat-lihat. Iman, 27/50.000. Alisnya terangkat. Imannya bertambah. Bab 930 Aku ingin tinggal di Pulau Harta Karun. Pada panel, nilai keimanan berubah dari 21 poin menjadi 27 poin. Meskipun peningkatannya tidak banyak, itu sudah cukup membuktikan bahwa proses saya tidak bermasalah. Selama saya terus menerapkannya, iman saya dapat ditingkatkan. Ini hanya masalah kecepatan. Anda dapat mempertimbangkan untuk terus menambah jumlah gereja dan melakukannya di beberapa lokasi pada saat yang sama. Mencapai nilai 50.000 tampaknya tidak terlalu sulit. Dia menutup panel, membuka pintu dan berjalan keluar. Mini menunggu di pintu, tersenyum dan menyapa. Tuan, pendeta mana yang ada di sini? Tanya Wu Heng. Mini berkata, Pendeta Evelyn. Ayo, kita turun dan melihat-lihat. Wu Heng mengajaknya turun. Saat menuruni tangga, saya mendengar percakapan dari ruang tamu. Ruang salat terpisah jarang digunakan. Kebanyakan orang masih ikut salat dan membaca bacaan agama di aula. Sanela bersandar di sofa dan berkata, ayo kita lanjutkan dengan model ini. Kalau butuh sesuatu, tunggu sampai kepala pulau datang dan bertanya langsung padanya. Ya, Evelyn mengangguk. Sambil berbicara, Sanara mendongak dan melihat Wu Heng dan Mini mendekat. Ia tersenyum, lalu berdiri dan memberi hormat. Tuan Pulau, Tuan. Evelyn pun menoleh untuk melihat, lalu memberi hormat. Salam.
Tuan Pulau Tuan. Duduk. Wu Heng duduk di hadapannya. Dan mereka berdua pun duduk. Evelyn. Ada yang ingin kau katakan? Evelyn menatap Wu Heng dan berkata dengan serius. Orang-orang akan datang ke gereja sebentar lagi. Ceria dan aku agak kewalahan. Kira-kira kita bisa menambahkan beberapa pastor atau biarawati lagi. Ya. Sanela menambahkan. Evelyn memberitahu saya sebelumnya bahwa pulau itu sedang mempersiapkan pelelangan. Jadi ditunda sampai sekarang. Sangat sulit bagi gereja untuk hanya berdua saja. Gereja mendapat bantuan dari beberapa asosiasi dan staf balai kota. Tetapi pekerjaan misionaris masih bergantung pada mereka berdua. Orang-orang terus memasuki gereja sepanjang hari. Tetapi karena hanya mereka berdua, jumlahnya memang agak terlalu sedikit. Wu Heng mengangguk, berpikir cepat, dan berkata, baik pendeta maupun biarawati bisa direkrut. Aku akan membicarakan ini dengan Sanara nanti dan memberimu jawaban saat itu. Baiklah, Pak. Ini yang terpenting. Saya masih sibuk di gereja. Jadi saya pulang dulu. Evelyn berdiri dan memberi hormat. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Wu Heng mengantar Evelyn keluar. Ketika dia kembali, Sanara bersandar malas di sofa. Setelah dia duduk, dia meletakkan kakinya langsung di lutut Wu Heng. Apa yang akan kamu lakukan? Wu Heng dengan lembut membelai kaki panjangnya yang halus dan bertanya, bagaimana kabar gereja peri kayu? Lokasi gereja sudah ditentukan, dan gambar dekorasinya sudah dikirim. Setelah dekorasinya selesai, kita bisa mengatur pendeta untuk berkhotbah di sana, jawab Sanara. Wu Heng menggosok-gosok kakinya sambil merenung. Kali ini, kita akan memilih lebih banyak pendeta dan biarawati. Selain peri kayu, kita juga akan membangun gereja di Netale dan Rentam. Saya belum mengambil tindakan apapun sebelumnya. Dan saya masih bereksperimen untuk melihat apakah pendekatan ini layak. Ketika keimanan bertumbuh, wajar saja jika hal itu harus diamalkan pada saat yang sama. Kota Netale. Sanara berpikir sejenak dan berkata, kita sudah membeli banyak properti di kota ini. Jadi kita tidak kekurangan ruang. Kita bisa memilih lokasi yang bagus untuk pembangunan. Satu-satunya masalah adalah ada gereja di kota ini. Tidak apa-apa, kami sudah melaporkannya ke kantor pusat. Dan tidak ada yang salah dengan gereja lokal, kata Wu Heng dengan percaya diri. Kalau begitu, aku akan menghubungi putri kelima dan membahas masalah ini dulu. Setelah itu, kita akan membangun gereja di kota. Sanara melanjutkan. Berapa banyak orang yang kau rencanakan? Carilah 5 pendeta terlebih dahulu. Dan beberapa biarawati lagi. Sekitar 20 orang. Kata Wu Heng. Atau haruskah kita mencarinya di antara para perihutan? Soal pendeta, kita harus cari orang-orang yang bisa dipercaya. Soal biarawati, kita bisa lebih santai dan cari penghuni yang cocok di pulau ini. Kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Baiklah. Aku akan mencarikan seseorang untukmu nanti. Wu Heng tersenyum, mengangkatnya dan mendudukkannya menyamping dalam pelukannya. Senang sekali kau ada di sini. Aku senang mengetahuinya. Kata Sanara dengan bangga. Keduanya berdiskusi sebentar. Sanara pergi untuk merencanakan urusan para pendeta dan biarawati. Dan Wu Heng juga naik ke atas dan berjalan ke ruang radio. Ruang radio. Wu Heng memandang stasiun radio satu per satu. Sejak telepon ditemukan, fungsi tempat ini saat ini adalah untuk menghubungi Slater di kota Black Rock dan kelima putri di kota Netale. Slater dan putri kelima juga berpikir untuk mengirimkan telepon seluler kepada mereka berdua agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Satelit ini memiliki daya dukung yang tinggi. Belum lagi jumlah penduduk yang kita miliki saat ini. Menambahkan puluhan ribu orang lagi pun tidak akan menjadi masalah. Dia duduk di kursi dekat jendela, mengeluarkan telepon selulernya dan melakukan panggilan video ke Wen Manxia. Setelah telepon berdering beberapa kali, langsung tersambung. Yang terproyeksi di layar adalah langit-langit. Pada saat yang sama, terdengar suara Wen Manxia. Guru memanggil, peluklah anak itu dan hiburlah dia sebentar. Kemudian, terdengar suara perempuan lain yang familiar. Anda kan wali kota. Kenapa masih pakai nama ini? Bahkan kalau Anda memanggil saya Tuan, tidak masalah.
Kamu tidak mengerti. Telepon diangkat. Dan rambut merah menyala Wen Manxia muncul di layar. Melihat Wu Heng di layar, ia memanggil dengan lembut, "Tuan." Wu Heng bertanya, "Siapa yang di sebelahmu?" "Natalia. Dia bersamaku di rumah pemilik pulau." Jelas Wen Manxia. Natalia adalah sang putri dan tinggal di kota Rentam untuk memainkan peran sebagai pangeran kedua. Kemudian, Wen Manxia melambaikan tangan ke samping. Dan Natalia mencondongkan tubuh, masih menggendong anak itu. Ia menatap layar dengan sedikit kebingungan. Lalu berbisik, "Tuanku." "Nah, Wen Mansa bilang dia dibunuh terakhir kali. Apakah masalahnya sudah selesai?" Tanya Wu Heng langsung. "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuanku." Tuan kota Wen Manxia telah menyusun rencana dan si pembunuh berhasil dibunuh setelah terjebak dalam perangkap. "Ia tidak lagi dalam bahaya," jawab sang putri lembut. Wen Manxia menjelaskan, "Kerangka-kerangka yang kau atur itulah yang membunuh musuh. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau." Wu Heng menempatkan skeleton warrior level 20, pot cover, di kota Rentam. Yang tanggung jawab utamanya adalah melindungi mereka. Tampaknya efeknya masih signifikan. Selama identitas si pembunuh terkonfirmasi, ia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Wu Heng mengangguk. "Masih perlu berhati-hati." "Baik, Guru," kata Wen Manxia sambil tersenyum. Sang putri duduk di samping sambil menggendong anak itu dan tidak mengatakan apapun. Wu Heng terus bertanya, "Bagaimana kabarmu dan putrimu?" Wen Manxia tersenyum dan berkata, "Putri saya dan saya baik-baik saja. Dia makan dan tidur setiap hari. Tetapi dia sedikit merindukan ayahnya." Dia melirik layar. "Aku juga kangen ayah." Putri di sampingnya membelalakkan matanya. "Apakah ini sesuatu yang bisa didengarnya?" "Aku akan segera mengunjungi kalian," lanjut Wu Heng. "Bagaimana pembangunan pembangkit listriknya?" "Semuanya berjalan lancar. Metode pembangunannya adalah memanfaatkan kota untuk memasok desa-desa di sekitarnya. 2 pembangkit listrik telah selesai dibangun." Wen Manxia juga tampak serius. "Baiklah. Cobalah kumpulkan beberapa desa terpencil menuju kota." "Saya mengerti." Wen Manxia mengangguk. Wu Heng melirik sang putri yang duduk di sampingnya, membelai anaknya. Lalu menoleh ke Wen Manxia dan berkata, "Aku berencana membangun gereja di kota Rentam. Dan aku butuh bantuanmu untuk mempersiapkannya terlebih dahulu." "Gereja? Bukankah hubungan kita dengan tahta suci buruk?" Wen Manxia menoleh dengan bingung. "Gereja kita. Milikku." "Ah, gerejamu." Wen Manxia dan sang putri tampak bingung. "Mengapa kita perlu membangun gereja lagi?" Wu Heng menjelaskan. "Setelah mencapai status pahlawan, kalian perlu membangun gereja. Aku akan menjelaskannya secara detail ketika aku punya waktu." "Oh gelombang. Kalau begitu aku akan mengaturnya nanti. Apa ada persyaratannya?" Wen Manxia mengeluarkan pena dan kertas, lalu bersiap untuk menuliskannya. "Kalau kamu mau bangunan-bangunan di area pusat, aku akan foto cetak birunya dan kirim. Kamu tinggal hias saja sesuai cetak birunya. Soal pendeta, aku akan atur orang untuk datang ke sana nanti." Wen Manxia menuliskan semuanya di kertas dan berkata, "Baiklah, saya akan mengurus masalah ini nanti." Setelah menyelesaikan urusannya, Wu Heng terus bertanya, "Kamu level berapa?" Mata Wen Manxia langsung melebar, seperti anak kecil yang sedang diperiksa PR-nya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Hampir level 10. Level 10 tidak dianggap rendah di kota Lentam. Tetapi Wu Heng mengatur banyak kerangka tingkat tinggi untuk menaikkan level keseluruhan." "Kamu belum banyak berlatih akhir-akhir ini." "Ya." Wen Manxia berkata dengan genit, "Tidak. Aku berlatih setiap hari." "Kalau kamu tidak percaya, tanya saja, Natalia." Wu Heng berkata langsung, "Lain kali aku pergi, kamu harus mencapai level 12. Wen Manxia cemberut. "Guru sangat ketat. Mari kita tingkatkan ke level 10. "Tidak. Kamu terlalu malas," kata Wu Heng serius. Melihat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dengan bersikap seperti anak manja, Wen Manxia hanya bisa berkata, "Bagaimana kalau itu tidak mungkin tercapai?" Tamparan. "Berapa kali berjuang sampai kamu mencapai level 12? Mata Wen Manxia melebar. "Kau ingin membunuhku, Natalia?" Yang berdiri di sampingnya
melengkungkan sudut mulutnya dan tersenyum diam-diam. Memang benar hanya Wu Heng yang dapat mengendalikan Wen Manxia. Wu Heng terus bertanya. Natalia, kamu level berapa? Ah, aku tidak terburu-buru. Wu Heng berkata langsung. Wen Manxia masih harus mengurus anak-anak. Lain kali aku akan naik ke level 13-mu. Kalau kau tidak mencapainya, kau akan dipukuli. Mengapa menyertakan aku? Seru Natalia tak percaya. Tidak ada alasan. Kalau tidak mau kalah, berusahalah lebih keras. Ekspresi Wu Heng tetap serius. Natalia mendengus dan memalingkan kepalanya. Wen Manxia mengambil bayi itu dan berkata ke telepon. Qin, ini ayah. Mata hitam besar anak itu menatap Wu Heng di telepon. Wu Heng mengikuti dan menggoda anak itu. Setelah tidak menemukan apapun, dia menutup telepon. Adapun 5 putri kota Netale, Sanara akan memberitahu pihak lain. Lagi pula, perjanjian properti itu ditandatangani oleh Sanara. Dia mengatur hal yang sama. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia keluar lagi dari ruangan itu. Setelah makan siang, Wu Heng meminta Benny untuk menelepon Xiao Xiao kembali. Sekarang, Xiao Xiao menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lilith daripada di rumah Tuan Pulau, dan merasa seperti di rumah sendiri di sana. Lilith juga energi dan tidak banyak tidur, jadi dia bermain dengan saya setiap hari. Biarkan ketiga hantu itu kembali ke tubuh. Buka pintu ruang belajar dan masuk. Di sisi lain masih ada ruang pemantauan penjara. Setelah membiarkan Yuhun memeriksa para zombie, Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Yahong. Setelah 2 dering, sebuah suara terdengar dari ujung sana. Halo gelombang. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang mengurus barang-barang di gudang. Anda bisa datang nanti malam. Tanya Li Yahong langsung. Aku tidak bisa lewat malam ini. Apakah ada berita dalam 2 hari terakhir? Tanya Wu Heng. Tidak ada yang istimewa. Li Yahong terdiam sejenak. Lalu melanjutkan. Gaorong telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa informasi yang mereka berikan terakhir kali telah dikonfirmasi. Senjata ini sangat baru. Efeknya bisa membuat banyak musuh pingsan setelah diledakkan. Wu Heng menyipitkan matanya. Dia koma setelah ledakan itu. Dia mengalami gegar otak. Kau bertanya padaku. Aku mekanik mobil, kata Li Yahong. Lalu melanjutkan. Katanya itu semacam osilasi suhu tinggi yang menghasilkan gelombang pembawa yang menyebabkan koma. Mirip dengan saraf otak. Wu Heng juga tidak tahu banyak tentang ini. Jadi dia bertanya, bisakah itu dibuat? Dari apa yang dikatakan Gaorong, gambarnya sudah lengkap dan bisa diproduksi. Kamu harus tanya Gaorong, kata Li Yahong langsung. Wu Heng mengangguk. Baiklah, aku akan menelepon Gaorong. Setelah menutup telepon, Wu Heng terus menelepon Gaorong. Panggilan tersambung dan saya bertanya ke pihak lain tentang bom jenis ini. Sederhananya, ledakan itu akan melepaskan awan infrasonik dengan medan magnet kognitif, menciptakan medan resonansi dengan diameter 300 meter, menyebabkan makhluk dalam jangkauan memiliki proyeksi sensorik yang kuat dan jatuh ke dalam koma dan gangguan. Selain itu, gambar-gambarnya sangat lengkap, dan dapat diproduksi hampir sesuai dengan penelitian, pengembangan, dan produksi. Wu Heng memintanya untuk mengorganisasi sekelompok orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Setelah Gaorong menjawab, dia juga menutup telepon. Senjata ini tampaknya masih efektif. Kerangka tidak memiliki proyeksi sensorik, juga tidak mengalami koma atau kegilaan. Jika saatnya tiba, lemparkanlah itu agar semua makhluk hidup jatuh koma. Dan kerangka-kerangka akan masuk untuk membersihkan medan perang. Jika digunakan dengan benar, efeknya pasti baik. Pada saat ini, Xiao Xiao dan Benny juga datang. Paman, apakah kamu sudah selesai berbicara? Lalu, bagaimana kabar para zombie? Wu Heng mengangkat kepalanya. Xiao Xiao berkata dengan gembira. 2 zombie telah mencapai level 20. Kita bisa punya kerangka baru. Benny tersenyum dan berkata, keduanya telah mencapai level 20. Dan yang lainnya akan segera mencapainya. Ada sekelompok zombie yang dikirim pada waktu yang hampir bersamaan. 2 di antaranya telah mencapai level 20. Dan yang lainnya kemungkinan akan segera tiba. Ayo pergi dan lihat. Ikuti hantu ke area penjara.
Bunuh zombie yang telah mencapai level 20. Lalu gunakan keterampilan untuk berubah menjadi kerangka. Petinju kerangka roh level 20, prajurit kerangka roh level 20. Kali ini, ada seorang petinju di dalam kerangka itu. Xiao Xiao. Saatnya memilih nama. Sebaiknya pilih yang sederhana, kata Wu Heng kepada orang di sebelahnya. Glenda menambahkan, jaga pamanmu. Dia tidak akan ingat. Oh, kata Xiao Xiao. Paman, apa pekerjaan mereka? Seorang petarung, seorang petinju. Kalau begitu, petarung ini bernama Tutup Panci nomor 2. Dan petinjunya bernama Tinju Karung Pasir, kata Xiao Xiao sambil berpura-pura menyentuh dagunya. Oke, mulai sekarang. Namamu Tutup Panci nomor 2. Dan namamu Manusia Karung Pasir. Treasure Island. Restoran kota hiburan. Letili mengenakan gaun merah anggur, memegang gelas anggur di tangannya, dan berbicara kepada orang-orang dengan postur tubuh yang tinggi dan elegan. Hari ini adalah pesta perayaan Snake Emblem Group. Mereka telah memesan seluruh tempat untuk merayakan keberhasilan lelang. Letili mengobrol dengan seorang lelaki tua sebentar dan memandang Rosten yang tidak jauh darinya. Kepala konsorsium lokal, Letili ragu sejenak, tetapi tetap berjalan mendekat dan berkata, Tuan Rosten, saya ingin bicara dengan Anda. Orang yang satunya berbalik dan tersenyum. Nona Letili, Anda sangat sopan. Setelah ini, pengaruh Anda di Laut Zamrud akan sangat meningkat. Terima kasih atas dukungan semua orang. Letili menyesap anggur buah dan melanjutkan dengan lembut. Ada yang ingin kubicarakan. Denganmu, Rosten mengangkat alisnya. Kau bilang aku akan membantumu kalau aku bisa. Letili ragu sejenak, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin tinggal di Treasure Island.